Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir saat dalam ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, hari pengurangan risiko bencana internasional dan syukur HUT ke-10 Pelkat PKI. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Bapak Robi Owan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita masuk dalam ungkapan sirkulasi yang kita ucapkan secara berbalasan. Krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa. Ya Allah yang mencinta, sendengkanlah muka. Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan. Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan hamba. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada waktu Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 menjadi nats pembimbing kita saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertai-Mu juga.
Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Kristus, kita masuk dalam doa hari ini secara berbalas-balas. Sendengkanlah telingamu ya Allah kepada teriak kami meminta tolong. Krisis melanda dunia, hidup seakan tanpa asa. Ya Allah yang mencinta, segeralah menolong kami. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Ya Allah peduli, hadirlah dan bangkitlah. Kami berseru, tapi tangan enggan terulur. Kami mengeluh, tapi sering hidup acuh tak acuh. Ya Allah kehidupan, kasih sayang. Kami memohon pembaruan-Mu ya Allah. Kami memohon belas kasih-Mu ya Kristus. Menggerakkan kami untuk saksi bagian yang baik. Kami memohon pemulihan-Mu ya Roh Kudus. Bagi dunia yang menjerit karena pandemi dan krisis ekonomi, melalui kami dan gereja-Mu di dunia milik-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Sekarang dan senantiasa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berharap kita berada dalam kondisi yang sehat-sehat dan senantiasa diberkati, memiliki harapan di dalam Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pasti pernah atau sering mendengar kalimat berkenan di hadapan Allah, atau jadilah sesuai dengan rencanamu, atau kalimat-kalimat lain yang maknanya adalah biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, entah dalam doa maupun di dalam khotbah. Kalimat ini sering disebut dalam doa maupun khotbah karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah berikan pasti membawa kebaikan di dalam hidup kita. Melalui ungkapan tersebut kita juga menunjukkan suatu sikap penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Artinya kita percaya penuh atas tuntunan dan pimpinan serta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ungkapan tersebut tidak boleh berhenti hanya sampai di mulut saja, melainkan harus terus muncul di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang beriman selalu mengungkapkan hal tersebut, namun ia tidak pernah melakukannya. Alasannya yang biasa dipakai seseorang ketika tidak melakukan, ya, saya kan masih manusia biasa, manusia yang cenderung
Jadi masih wajar kalau saya masih gagal untuk dipimpin oleh Tuhan. Memang hakikat kita adalah manusia berdosa, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia pun telah memberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi hidup kita. Seharusnya tidak ada alasan lagi atau alasan apapun yang dapat kita gunakan untuk menolak melakukan kehendak Tuhan. Setiap kita mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, karena ada Roh Kudus yang terus ada dalam diri kita. Roh Kudus yang terus memimpin perjalanan hidup kita. Lebih lagi, ada iman akan Kristus yang telah tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kita. Iman itu ditanamkan oleh orang tua kita. Kemudian kita sendiri yang memperkuatnya melalui ibadah-ibadah, melalui doa, bahkan pengalaman-pengalaman rohani di dalam hidup ini. Memang iman telah tertanam kuat di dalam diri kita. Buktinya sampai dengan saat ini kita masih percaya akan kuasa Yesus Kristus. Kita pasti mengatakan amin ketika mendengar rencana Tuhan pasti membawa kebaikan di dalam hidup kita. Namun ada waktu di mana iman kita goyah, iman kita terguncang, karena ada berbagai macam pencobaan, ada berbagai macam tantangan, persoalan hidup yang terus menerpa hidup kita. Yang terus merasuk kehidupan kita di tengah keluarga, pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Di tengah keguncangan iman ini kita pasti merasa lelah dan bingung. Pengharapan kita seakan-akan sudah di ujung tanduk. Kita pun merasa tertekan, menderita karena badai tantangan ini. Saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Kita tidak pernah tahu kondisi ini kapan akan berakhir. Ini merupakan tantangan yang besar bagi orang percaya, termasuk kita yang beribadah saat ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bacaan firman Tuhan atau kitab surat Ibrani yang menjadi dasar perenungan firman pada saat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi, di mana pada masa itu mereka sedang menghadapi berbagai macam tantangan yang menggoyahkan iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka merasa putus asa dan atas tantangan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Bahkan ada kecenderungan untuk meninggalkan Kristus. Di sini penulis Ibrani mengirimkan surat kepada mereka agar tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, meskipun harus menghadapi tantangan. Tantangan yang hadir dalam kehidupan mereka merupakan sebuah ujian untuk menambah kedewasaan rohani atau menaikkan level mereka. Dengan demikian, penulis juga berharap agar mereka tidak berputus asa dalam menghadapi tantangan itu. Mereka harus menghadapinya dengan keberanian demi menuju ke kedewasaan iman. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini penulis berharap agar iman orang-orang Kristen Yahudi dan juga orang-orang Kristen non-Yahudi tetap kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Maka dari itu, penulis mau menjelaskan kepada mereka mengenai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bacaan kita ayat yang pertama. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, umat harus tetap berharap kepadanya, meskipun harus menghadapi tantangan. Jangan sampai umat meninggalkan Kristus karena beratnya tantangan kehidupan. Mengapa? Karena hanya Kristus yang sanggup
memberikan kelegaan dan pertolongan di dalam hidup ini. Dia mampu memberikan pertolongan karena alam semesta ini adalah ciptaannya. Ayat yang ketiga. Jika ia menciptakan alam semesta, maka ia pasti akan memeliharanya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan seharusnya dapat mempercayai, mengimani akan hal ini. Bentuk nyata dari iman kepada Kristus adalah tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu taat dan setia kepadanya. Orang-orang Yahudi sangat memahami kisah kehidupan para tokoh-tokoh yang ada dalam Perjanjian Lama. Maka penulis kembali mengulang menceritakan beberapa tokoh yakni Kain, Habel, Henokh, dan Nuh. Ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Kain dan Habel sama-sama menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan memberikan persembahan. Namun persembahan milik Habel sangat berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus diteladani oleh umat. Dalam keadaan suka maupun duka, umat harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi Allah adalah ketulusan hati untuk taat dan setia kepadanya. Dan jangan pernah meragukan akan kuasa pertolongannya. Jangan menyerah dalam menghadapi tantangan, bahkan jangan meninggalkan Tuhan saat tantangan itu hadir, agar semua itu ada di dalam diri umat. Maka mereka harus menjalin relasi dengan Tuhan. Henokh dikisahkan adalah orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah. Relasi dengan Allah membuatnya sangat dicintai oleh Allah, sehingga ia terangkat ke surga. Ia diangkat oleh Allah. Dapat dibayangkan bahwa melalui relasinya dengan Allah, Henokh menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah. Habel dan Henokh yang berkenan di hadapan Allah adalah imannya. Ayat yang ke-6. Tanpa iman, mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mereka benar-benar percaya, taat dan setia kepada Allah dalam berbagai macam situasi. Mereka tidak tahu bahwa Allah akan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka. Habel tidak akan pernah menyangka bahwa persembahannya berkenan di hadapan Allah. Begitu juga dengan Henokh. Ia tidak pernah menyangka bahwa Allah akan mengangkatnya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjelaskan hal iman kepada orang yang berputus asa tidaklah mudah. Penulis pun mengangkat kisah tentang Nuh ketika ia harus membuat sebuah bahtera. Atas dasar imannya kepada Tuhan, Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh tidak pernah menolak sekalipun atau lari dari perintah Tuhan. Hasilnya, keluarganya terselamatkan. Hewan-hewan juga terselamatkan. Artinya, memegang teguh iman kepada Allah tidak akan membawa kebinasaan. Kuasanya pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu merasakan kelegaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan firman Tuhan ini apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara masih atau memiliki iman kepada Kristus. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki iman yang penuh, iman yang benar-benar 100% beriman kita kepada Kristus? Apakah kita merasa putus asa karena beban berat dalam kehidupan ini? Apakah kita masih taat dan setia kepadanya? Ataukah kita ragu-ragu akan kuasanya? Ada dua hal yang dapat kita pelajari dalam buku bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, iman adalah sikap percaya, keyakinan yang diarahkan dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, sikap percaya atau keyakinan kepada Tuhan Allah mengarahkan kita untuk setia dan mengandalkan kuasa Tuhan
sekalipun kita masih belum menerima tindakan Tuhan dalam hidup kita. Iman yang sungguh kepada Allah memberikan kekuatan, kelegaan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Meskipun tantangan pergumulan bertubi-tubi datang menghampiri kehidupan kita. Jemaat Tuhan, seorang teolog sekaligus ahli dalam pendidikan agama Kristen yang bernama Thomas Rowe mengatakan bahwa iman itu mempunyai 3 dimensi atau 3 aspek, yaitu yang pertama iman sebagai percaya atau faith as believing, iman sebagai mempercayakan diri atau faith as trusting, dan iman sebagai tindakan atau faith as doing. Ketaatan adalah wujud percaya, wujud iman yang harus ditunjukkan oleh manusia kepada yang diyakini sebagai Tuhan. Ketaatan tentunya harus diikuti dengan tindakan nyata seperti 3 dimensi iman yang disebutkan oleh Thomas Rowe. Tindakan itu harus nyata dalam kehidupan pribadi, tapi juga terutama dalam persekutuan kita. Iman dan ketaatan kita harus diwujud nyatakan kapan saja, di mana saja, Senin sampai hari Minggu, di dalam gereja ataupun di luar gereja, di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada dan berada. Jangan ketika kita berada di luar rumah kita begitu kelihatan terpandang, terpuji, tapi di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga, suami, istri, anak, kita sering saling menyakiti. Di dalam rumah maupun di luar rumah, saya dan saudara wajib untuk menyatakan iman, ketaatan kita kepada Tuhan. Iman adalah sesuatu yang mutlak dalam hidup kekristenan kita. Kita membutuhkan iman sekaligus artinya kita membutuhkan Tuhan selalu di dalam kehidupan ini, di dalam suka, di dalam susah, dan di dalam senang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah minggu ini kita juga memperingati HUT Pelkat PKLU yang ke-10. Kita sadari bahwa Pelkat PKLU GPIB telah berjalan bersama dalam rentang waktu, melewati banyak tantangan iman, sehingga boleh memasuki usia yang baru. Pelkat PKLU adalah saksi-saksi iman yang telah malam melintang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam HUT Pelkat PKLU yang ke-10 ini, sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT yang ke-10, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, yang diambil dari Ibrani 11 ayat ke-8 ayat yang ke-10. Di sini mau mengingatkan kepada Pelkat PKLU agar senantiasa memiliki iman dan keyakinan yang kuat dan tegar apapun situasi dan kondisi, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini, dan kita masih dapat beribadah di rumah, itu tidak akan pernah menyurutkan iman percaya kita semua untuk selalu memuliakan serta rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita wujudkan keteladanan iman selaku oma, opa, orang tua sebagai wakil Allah di dalam perkataan, perbuatan, pola laku hidup yang berkenan. Selamat hari ulang tahun buat Pelkat PKLU GPIB. Teruslah berjalan bersama Tuhan di dalam iman dan menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Tetap kuat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan ini kita bersatu.
Mari berdiri di dalam kesatuan gereja khusus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anaknya, yang menjadi pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit kepada Allah. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Kristus, gereja yang sungguh sama, persekutuan Kristus, namun besar, kebangkitan dan kemuliaan yang kami. Dipersilakan. Tuhan Tuhan, gereja tidak hadir bagi dirinya sendiri, melainkan hadir di dunia milik kami. Mari kita mohon syafaat kita, dan syafaat ini menjadi momen untuk pandemi COVID-19. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih karena telah menyapa kami dengan firman. Hari ini kami bersyukur kami masih dapat beribadah, walaupun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ibadah yang kami lakukan tidak mengurangi rasa syukur kami yang besar kepadamu. Bimbing kami agar tetap berada dalam iman dan pengharapan yang tak pernah pudar. Walau kami harus berhadapan dengan tantangan dan pencobaan, biarlah iman yang kami miliki terus menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Sama seperti tokoh-tokoh dan saksi-saksi iman yang telah memberikan teladan iman yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kami mau berdoa untuk kondisi yang ada di dunia saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum juga berakhir Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati khusus kepada satuan tugas baik di lingkungan nasional, provinsi dan kota, dan satuan tugas IPB di lingkungan sinodal dan jemaat lokal. Berikan mereka harapan, berikan mereka kekuatan agar mereka mampu untuk terus bekerja sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati akan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya penanganan pandemi dan juga bencana yang masih terjadi di berbagai wilayah, khususnya di negara yang kami cintai, negara Indonesia ini. Bimbing mereka senantiasa Tuhan. Berkati para medis yang terus berjuang dan integritas rumah sakit di dalam menangani kasus COVID-19 ini. Biarlah para medis senantiasa Tuhan dibekali dengan kekuatan Roh Kudus sehingga mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka bekerja dan melayani akan para pasien karena mereka melihat kasih sayang Tuhan yang terus ada bagi mereka. Lindungi mereka dan keluarga mereka semua ya Tuhan. Juga tim khusus penanganan vaksin di tingkat pemerintah dan rencana pendistribusian supaya mereka. Biarlah Tuhan juga bekerja sehingga tim ini dapat senantiasa mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan dari semua masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Sehingga vaksin ini akan dapat tersebar dan merata di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Kami juga mau berdoa bagi pekerja non-medis yang berada dalam kerentanan tinggi, yaitu driver ojol, penyaji makanan, public service, kurir dan lain-lain. Mereka terdapat dengan kondisi ini Tuhan, tolong berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar agar mereka boleh melalui semuanya dengan penuh harapan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berkati juga usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM milik masyarakat untuk mengembangkan perekonomian. Biarlah Tuhan sendiri yang terus
berupaya bekerja bersama-sama dengan UMKM sehingga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk dapat menumbuh kembangkan perekonomian yang terpuruk saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami berdoa padamu bagi gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, yang hari ini dapat beribadah, baik ibadah secara bersama di dalam ruangan gedung gereja maupun secara virtual dilakukan di rumah masing-masing jemaat. Berkati para pelayan Tuhan yang ada di GBB Memelantarakan. Berkati Ibu Pendeta Retno, Mendelina Siaan Sumadedi selaku KMJ. Berkati di setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dan berikan kekuatan kepadanya, kesehatan bersama-sama dengan keluarganya. Berkati juga Pendeta Gloria di tengah tugas yang dan pelayanan yang Tuhan kembangkan kepadanya. Semua rencana dan harapan Tuhan berkati. Berkati Vikaris Miriam Berti, khususnya dia boleh menyelesaikan masa vikariatnya dan rencana akan melakukan persiapan penyembuhan menjadi seorang pelayan firman dan sakramen pada tanggal 22 nanti, 22 Desember nanti Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan memberikan harapan, memberikan kekuatan kepadanya, mempersiapkan kondisinya sehingga dia siap untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen. Semua persiapan-persiapan yang telah disiapkan Tuhan berkati, panitia yang terbentuk Tuhan berkati, orang tua dan semua para pendeta yang akan menegurkan Tuhan berkati. Berkati semua penatua, diaken, pengurus, kenal-kenal, komisi-komisi, panitia-panitia BPPJ, pegawai kantor gereja, Yapetik, kantoria, organis, operator multimedia, dan semua yang terpanggil melayani lewat talenta yang Tuhan berikan. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, berikan kesembuhan lewat tangan para medis, obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Berkati juga jemaat yang berhari ulang tahun dan bersuka cita, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan dalam minggu yang berjalan. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, PKU yang boleh merayakan hidup yang disebut. Biarlah Tuhan senantiasa menuntut opa agar mereka terus memiliki harapan berjalan bersama Tuhan, selalu diberi kesehatan, diberi hikmat, dan selalu diberkati. Kami berdoa untuk jemaat kami yang kena dampak dari kondisi COVID-19 sehingga harus kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati, kuatkan dan siapkan segala sesuatu yang baik bagi mereka. Kami berdoa juga bagi mereka jemaat yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan selalu buka jalan dan berikan mereka pengharapan sesuai rencana Tuhan yang baik. Kami berdoa bagi jemaat yang menemukan kehadiran anak buah cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan yang berkehendak bagi semua keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dengan waktu Tuhan yang baik. Untuk pemerintah, kami berdoa kiranya Tuhan selalu berkati dari pemerintah pusat hingga ke pelosok-pelosok. Beri mereka hikmat dan bijaksana dalam memimpin negara kami ini, khususnya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan semua jajaran di pemerintahan, serta aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati pemerintah Kota Tarakan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajarannya yang ada. Tuhan senantiasa bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan kami selaku masyarakat yang ada di Kota Tarakan, kami dapat mewujud nyatakan kasih sayang Tuhan di mana kami ada dan berada, menjadi garam dan terang di dalam dunia, khususnya di Kota Tarakan ini. Untuk rekan-rekan penatua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini, Tuhan berkati kantoria, organis yang boleh mengikuti, menopang dalam pelayanan ibadah virtual, ibadah saat ini. Tuhan berkati. Tuhan sayang dan berkati kami semua agar kami tetap siap selalu melayani Tuhan di tengah jemaat sesuai panggilan dan keputusan kami. Berkati juga keluarga kami masing-masing, tuntun kami agar tetap bersandar dan berharap di dalam iman hanya kepada Tuhan.
Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bersedia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan berikanlah kami kesalahan kami, seperti yang kita telah berbuat oleh bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari berbagai jahat. Jemaat Tuhan, meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup bagi orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat bersatu. Jemaat Tuhan, warta jemaat pada Minggu tanggal 25 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah pekat dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pada pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, pelayan firman, P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pemberkatan perkawinan. Telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan adalah Saudara Mario Anderson Enka, warga Jemaat Sektor Bethlehem, dan Saudari Stefani LD Kansil, warga Jemaat Sektor Marturia. Katekisasi pranikah telah dilaksanakan pada akhir bulan Juni sampai dengan awal September 2020. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Pengembalaan serta persiapan
dilaksanakan pada hari Sabtu, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 pukul 10.00 WITA, bertempat di gedung gereja GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Presbiter dan petugas ibadah diharuskan hadir dalam persiapan tersebut. Pengumuman ini adalah yang kedua. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana peneguhan dan pemberkatan ini, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Sakramen baptisan diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu pada tanggal 1 November 2020 di Gereja Immanuel Kampung Baru pukul 09.00 WITA akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Demikian untuk diketahui. Panitia pembangunan gedung konsistori Grace House dan ruangan kelas Yapenik GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan untuk berkenan membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral ukuran 2,1 dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reli Hamandas dengan nomor telepon yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat, atas perhatian mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Krisis kiranya tak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan kiranya menggerakkanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, engkau diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami menjadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Berjalan